Seorang pria menandai tubuhnya dengan tanda budak untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Hanya dengan menjadi budak, ia bisa mendekati musuhnya. Setelah semuanya dipersiapkan, Hamlet melompat ke laut dan mengejar kapal yang membawa para budak. Saat para pelaut sibuk memperbaiki layar, Hamlet diam-diam naik ke kapal dan bergabung di antara para budak. Namun malam itu seorang wanita mengenalinya. Ia berkata, "Penyamaranmu sebagai domba tidak bisa menyembunyikanmu. Orang dari utara." Untungnya wanita itu tidak membuka rahasianya. Kapal itu terombang-ambing di tengah badai selama 7 hari 7 malam, hingga akhirnya sampai di sebuah pulau yang terpisah dari dunia luar. Di sana hidup sekelompok gembala yang dipimpin oleh musuh Hamlet. Para budak itu dibawa untuk mereka. Wanita yang akan kita sebut Ruhwa berkata bahwa ia juga akan mencoba melarikan diri dari pulau itu. Keduanya mulai saling percaya. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di tempat para gembala. Hamlet dengan sengaja membuat keributan agar perhatian para gembala tertuju padanya, dan mereka mau menerimanya. Rencananya berhasil. Para gembala membuka mulutnya untuk melihat giginya. Cara mereka menilai usia dan kekuatan seorang budak. Putra dari Virat, pemimpin mereka, ada di sana, dan ia memukul perut Hamlet dengan keras, tapi Hamlet tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya yang kuat membuat para gembala terkesan. Mereka memilih beberapa budak, termasuk Ruhwa, yang berkulit putih dan cantik. Kesempatan Hamlet untuk membalas dendam semakin dekat, tetapi Virat belum terlihat dimanapun. Untuk mencapai tujuannya, Hamlet melakukan pekerjaan kotor dan berat, sedangkan pekerjaan Ruhwa lebih ringan, hanya mencuci pakaian. Suatu hari Hamlet mendapatkan ide. Ia mengambil tugas seorang budak lain dan membawa tempat tidur ke kamp Virat untuk pertama kalinya. Sambil berjalan, ia memperhatikan setiap detail di sekelilingnya. Akhirnya, ia melihat Virat di sudut. Namun Hamlet tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa jika menyerang pada waktu yang salah, ia bukan hanya gagal membalas dendam, tapi juga bisa kehilangan nyawanya. Malam itu, ia mendengar suara di luar. Ketika ia keluar, ia melihat seekor anak rubah kecil yang menuntunnya ke sebuah gua. Di sana ada mayat yang memegang pedang besar. Ketika Hamlet mencoba mengambil pedang itu, mayat itu tiba-tiba bergerak dan menyerangnya dengan ganas. Hamlet kesulitan melawan, tetapi ketika cahaya bulan mengenai tubuh mayat itu, gerakannya berhenti. Hamlet mendorongnya jatuh dan merebut pedang itu. Pada masa itu, pedang seperti itu dianggap senjata yang sangat kuat. Hamlet menyembunyikan pedang tersebut dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Keesokan harinya di desa akan diadakan permainan tahunan semacam bola bergulir. Karena kekurangan pemain, Hamlet juga dipilih untuk ikut. Namun ini bukan permainan bola biasa, melainkan permainan berbahaya yang bisa merenggut nyawa.